Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi dengan vlog harian saya, alhamdulillah ya. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako. Ini pagi hari teman-teman. Kita tuh baru mau buka warung sembako ya teman-teman. Ini sekitar jam setengah 6 pagi. Ini udah ada yang mau buka teman-teman ya. Ini anak bujang saya dan yang membantu di warung sembako saya mau memulai aktivitas di warung sembako. Oke teman-teman, kita share lagi pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan saya di warung sembako ya. Ini ada beberapa kiat-kiat untuk berjualan sembako gitu ya. Kiat sukses memulai usaha warung sembako teman-teman ya. Salah satu jenis usaha ya yang terpopuler di kalangan masyarakat menengah ataupun ke bawah gitu ya adalah dengan membuka usaha warung sembako teman-teman. Warung sembako itu adalah warung kecil ya, usaha kecil yang menjual semua kebutuhan pokok ya, seperti beras gitu ya, minyak goreng, mie instan, kopi, dan kebutuhan lainnya ya. Usaha warung sembako ini banyak dipilih oleh sebagian masyarakat karena memiliki peluang yang bagus ya. Hampir setiap orang membutuhkan barang-barang sembako ini teman-teman. Karena itulah banyaknya persaingan usaha ya, persaingan usaha sembako gitu teman-teman ya. Yang bermodal kecil ataupun bermodal besar semuanya ingin memiliki usaha di rumah, usaha warung sembako. Usaha warung sembako itu juga tentunya harus memenuhi beberapa syarat usaha ya, agar warung kita itu dikunjungi banyak pembeli gitu ya. Warung sembako juga merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan ya. Usaha warung sembako itu sebagai usaha kecil bagi kita para pemula yang ingin memulai usaha teman-teman ya. Karena bisa kita mulai dengan modal berapapun ya. Apa aja sih kiat suksesnya menjalani usaha warung sembako itu? Ada beberapa tahapan pastinya ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus mempunyai niat ya, niat pengen usaha, niat pengen berwirausaha gitu ya teman-teman. Dan itu juga salah satu modal terpenting ya, yaitu niat dalam hati kita, dari diri kita sendiri ya, untuk supaya lebih bisa mandiri lagi dalam usaha gitu ya teman-teman, tidak ketergantungan kepada orang lain gitu ya. Yang kedua adalah modal usaha kita teman-teman. Modal usaha kita itu berapapun kita bisa memulainya ya, dari modal kecil dulu, misalnya 1 juta ataupun 2 juta ataupun 5 juta gitu ya teman-teman. Dalam membuat sebuah usaha itu keberadaan modal sangat penting juga. Begitupun dengan kita memulai usaha warung sembako ya, kita harus mengeluarkan modal untuk membuka warung sembako kita ya, seperti melengkapi ataupun mendekor warung kita, mau seperti apa sih tampilannya warung kita itu ya, seperti itu kan itu juga butuh modal teman-teman ya. Apakah mau secara tradisional yang serba digantung, atau mau secara modern tampilannya, membutuhkan rak gondola seperti itu ya. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan budget kita, berapa modal kita. Selain kita membeli barang-barang yang untuk dijual, kita pun harus mendekorasi tempat jualan kita ya, misalnya dengan mengecat dindingnya ataupun memasang pintu rolling door gitu ya, ataupun apalah yang membuat tampilan warung kita itu lebih menarik nanti ke depannya. Jika kita memulai usaha warung sembakonya di rumah, kita bisa mempergunakan lahan-lahan ataupun tempat-tempat yang ada di rumah kita itu ya, seperti misalnya di teras ataupun di garasi rumah, atau juga kita bisa menggunakan ruang tamu yang berada di rumah kita ya teman-teman. Jika memang ingin membuka usaha di rumah itu biasanya seperti itu ya, mempergunakan beberapa ruangan yang memang sangat strategis menurut kita di rumah kita ya teman-teman. Lebih mudah terjangkau jika ada nanti pembeli gitu ya. Dengan kita membuka usaha di rumah, kita bisa menghemat dana ya, menghemat modal. Kita pergunakan modalnya ke barang-barang ya, karena kita tidak usah menyewa tempatnya. Kita mempergunakan ruangan-ruangan yang ada di rumah kita ya. Namun jika memang serius ingin membuka usaha yang lebih besar lagi, yang lebih
strategis lagi, kita bisa cari atau menyewa tempat ya yang sangat bagus ya, yang sangat strategis, yang berada di lingkungan masyarakat yang padat penduduknya ataupun di pinggir jalan gitu ya, yang mudah terakses oleh kendaraan motor ataupun mobil gitu teman-teman. Keberadaan modal ini juga tentunya akan membuat kita belajar untuk mengelola keuangan usaha kecil kita. Selanjutnya, jika sudah tersedia tempatnya, tersedia modalnya, udah ada niatnya yang kuat gitu ya, kita berbelanjalah ke agen ataupun kulakan gitu ya teman-teman, dan kita bisa menyediakan berbagai kebutuhan sembako secara lengkap ya. Biasanya itu jika warung sembako kita itu memiliki item barang yang komplit itu, maka pelanggan pun akan lebih senang ataupun menyukai berbelanja di warung kita ini. Kita bisa melengkapi kebutuhan sembako di warung kita itu, terutama yang memang barang-barang yang sering dicari ataupun sering diperlukan oleh para pelanggan di sekitar rumah kita ini ya. Lengkap atau komplitnya barang itu tergantung tempat kita berjualan, mau di kampung, mau di desa atau di perkotaan, seperti itu ya. Kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita harus tetapkan juga harga-harga yang kita jual ini sama dengan warung lain ataupun lebih murah sedikit ya teman-teman. Itu juga salah satu kiat sukses dalam menjalani usaha sembako. Dan jika warung kita itu berada di bagian lain ataupun di ruangan rumah kita ataupun berada di lingkungan yang pemukiman gitu ya, biasanya tuh di banyak pemukiman yang banyak orang merantau gitu ya, misalnya yang deket banyak kontrakan, deket kos-kosan gitu ya, itu juga harus kita perhatikan ya mengenai harga jual barang kita ini ya, harga jual kebutuhan pokok yang dijual dengan kemampuan ekonomi warga sekitar lingkungan kita tinggal. Jika kita berada di perkampungan mungkin lebih terjangkau lagi harganya gitu ya, dengan bervariasi barang yang memang biasanya laku di desa itu apa aja gitu ya teman-teman. Selanjutnya, jika ada beberapa pesaing usaha yang memberikan harga jual lebih murah ataupun lebih masuk akal lagi menurut pembeli pelanggan kita ya, maka kita juga harus menjual dengan harga yang sama atau tidak terlalu jauh dari harga yang diberikan pesaing tersebut ya teman-teman. Dan tentunya juga dengan kualitas barang yang bagus juga, tidak mengecewakan gitu ya. Jadi kita usahakan jika memang dekat persaingan, kita usahakan menjual dengan harga yang sama, dengan kualitas barang pun yang sama pula gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu jomplang dalam kita memulai usaha teman-teman ya. Selanjutnya, dalam kita memulai usaha itu kita harus melengkapi semua kebutuhan ataupun harus punya barang-barang penunjang usaha ya. Jika kita ingin memiliki warung sembako itu, jangan lupa untuk membeli ataupun melengkapi dagangan kita itu, alat-alat usaha kita itu, dengan seperti membeli timbangan ataupun kantong plastik, kantong kresek gitu, ataupun juga kalkulator gitu ya. Dan peralatan lain yang akan menunjang usaha kita nanti ke depannya, ataupun kita bisa mempergunakan juga showcase ataupun kulkas rumahan dulu yang kita punya di rumah gitu ya. Itu juga sangat kita butuhkan di warung sembako ya. Sekarang tuh di warung sembako itu penting banget ya untuk menjual minuman dingin gitu ya. Selanjutnya, kiat usaha membuka usaha warung sembako dengan mudah dan sukses ya. Kita itu harus mencari agen murah ataupun grosir termurah di lingkungan kita ya. Kita jika belum tahu, belum mengenal, kita bisa bertanya kepada sanak saudara ataupun teman yang sesama penjual sembako yang ada di lingkungan kita ya, ataupun kita bisa ke pasar sendiri, survei sendiri ya. Kita cari agen yang paling ramai dikunjungi pembeli, itu biasanya itu harganya lebih murah gitu ya teman-teman. Karena ini sangat penting banget ya, paling penting yang akan kita jadikan patokan saat menjual barang-barang nanti ya. Kita berbelanja di agen termurah itu sangat penting banget ya teman-teman. Dan sebaiknya kita berbelanja itu di pusat-pusat grosir yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok ya, yang jumlahnya skala besar gitu, dengan harga yang grosiran pula tentunya teman-teman. Ini akan memudahkan kita saat berbelanja, jadi tidak usah repot-repot mencari barang ini itu.
Jadi semuanya ada di satu agen gitu ya. Jika di awal tuh memang kita agak kebingungan juga sih belanja gitu, cari ini di mana, cari itu di mana. Jadi sebisa mungkin kita cari satu agen dulu ya untuk perkenalan barang-barang gitu ya, atau juga kita bisa menanyakan langsung kepada agen tersebut ya, kepada pegawainya, kepada pelayannya, barang apa saja yang sering diminati untuk di warung sembako seperti itu ya. Dan saat ini di kota-kota besar juga banyak sekali ya kita jumpai pusat perbelanjaan grosiran dengan fasilitas yang nyaman dan harganya juga cocok bagi para penjual sembako ya teman-teman. Dengan berbelanja di pusat grosir itu kita juga bisa menentukan keuntungan sendiri ya, mau berapa persen mengambil keuntungan, mau berapa rupiah mengambil keuntungan dari barang tersebut gitu ya. Kita bisa maksimalkan keuntungan dari menjual barang-barang tersebut ya, dengan catatan kita jangan terlalu mahal menjual barang-barang. Nah, ini hal yang terakhir, yang hal paling penting dan juga kadang-kadang tidak penting juga ya. Tapi ini menurut saya sangat penting ya, yaitu kita harus punya pembukuan yang jelas saat kita memulai usaha teman-teman ya. Karena warung sembako itu adalah salah satu usaha yang sangat menjanjikan ya, terutama bagi para pemula itu kita harus mempunyai pembukuan yang khusus. Walaupun bisa dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar juga usaha ini, namun tidak menutup kemungkinan ya untuk kedepannya kita bisa berkembang lebih bagus lagi sembako kita ini ya, lebih berkembang lagi warung kita ini ya, jika usaha warung kita itu semakin berkembang menjadi lebih besar dan lebih lengkap lagi nantinya ke depannya. Dan kita harus punya rincian modal di awal gitu ya, ataupun buatlah pembukuan yang jelas dan lengkap untuk usaha warung kita ini ya. Dengan begitu kita bisa memperhitungkan berapa pengeluaran dan berapa juga pemasukan tiap bulannya teman-teman. Jadi kita mudah nanti jika ingin tahu untung ruginya usaha gitu ya, maju mundurnya usaha itu ketahuan dari setiap catatan yang kita buat itu ya teman-teman. Nah, itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga menginspirasi ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.